Iya, halo, perkenalkan nama saya Henry David Nathanael Lumban Tobing dengan NIM 41155050200074. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir deployment dan pemeliharaan perangkat lunak yang sudah diberikan beberapa soal dari dosennya. Kita langsung saja ke agendanya. Ada beberapa soal di sini. Yang pertama, posisi deployment dan maintenance dalam SDLC. Lalu ada strategi deployment, kategori maintenance, monitoring versus logging, rencana deployment dan maintenance dalam kurung microservices. Kita langsung saja ke soal yang pertama, posisi deployment dan maintenance dalam SDLC. Posisi deployment dan maintenance dalam SDLC. Dalam SDLC, deployment dan maintenance adalah fase kritis yang memastikan aplikasi berfungsi optimal bagi pengguna akhir. Di SDLC itu kan ada requirement, design, coding, testing, deployment, dan maintenance. Kenapa deployment dan maintenance itu fase kritis yang memastikan aplikasi berfungsi optimal bagi pengguna akhir? Dan fasenya itu kenapa jauh lebih kompleks dibandingkan pengodean atau pengujian? Karena dari requirement ke testing, setelah testing, sebelum dideploy, kalau sudah masuk di deploy itu berarti kita mau rilis software atau perangkat lunaknya atau aplikasinya ke user secara global ya. Kita kalau mau deploy itu berarti kita udah mau keluarin aplikasinya atau rilis aplikasinya atau perangkat lunaknya ke lingkungan produksi atau ke user secara global. Kalau kita sudah deploy berarti kita harus siap juga maintenance, karena ketika sudah ke user secara global, kita tuh harus jaga aplikasinya tetap stabil dan relevan. Makanya kita perlu maintenance, karena ketika sudah sampai di user secara global, kita pasti akan dapat feedback yang lebih banyak dan lebih cepat feedback yang masuk ya, karena entah user secara global dapat bug atau error atau gimana. Jadi kita harus tetap maintenance. Jadi deployment dan maintenance kenapa itu fase kritis? Karena itu masuk ke babak yang baru. Dan kenapa jauh lebih kompleks dibandingkan pengodean atau pengujian? Karena melibatkan risiko downtime, biaya operasional tinggi, dan kebutuhan ketersediaan 24/7. Nah, studi kasus industri ada beberapa ya saya siapkan di sini. Yang pertama itu Netflix. Netflix ini tuh yang paling sering update karena update UI UX-nya, dan yang paling sering itu update filmnya ya. Di Netflix itu ibaratnya film yang udah lama banget terus mau dicabut nih, mau diganti dengan film yang baru, mereka harus update dulu. Update film yang udah mau dicabut itu, yang udah lama banget ditaruh di Netflix, mereka harus update. Ketika di-update itu mereka sekaligus juga update untuk pembaruan UI UX-nya. Jadi kayak misalnya pembaruan UI UX, karena Netflix ini kan bukan cuma untuk satu device doang ya, bukan untuk satu platform doang, cross platform soalnya. Kayak misalnya smartphone, bisa ada Netflix untuk di smartphone, ada Netflix untuk di di tablet, di laptop, dan untuk di PC. Nah, masing-masing dari device itu tuh cross device ya. Jadi masing-masing dari device itu UI UX-nya nggak sama. Beda-beda UI UX-nya, beda-beda tampilannya. Makanya selalu perlu update UI UX-nya gitu. Lalu untuk Tokopedia, studi kasus Tokopedia ini salah satu e-commerce yang paling besar ya. Nah, salah satu platform e-commerce paling besar ini tuh menghadapi tantangan maintenance rutin. Nah, tantangan maintenance rutin server karena banyak pengguna yang pakai, penjual maupun pembeli, mereka semua masuk dalam satu lalu lintas yang sama.
Apalagi ketika ada festival belanja kayak 10.10, 99, 11. Nah, ini butuh perencanaan yang matang untuk meminimalkan gangguan layanan. Lalu studi kasus untuk Gojek dengan arsitektur microservice yang kompleks, mengimplementasikan deployment dengan kemampuan rollback cepat. Ini krusial untuk memastikan kontinuitas layanan beragam mereka meskipun ada rilis baru. Oke, lalu kita masuk di strategi deployment. Nah, pemilihan strategi deployment yang tepat sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan ketersediaan layanan. Yang pertama ada blue-green deployment, cocok untuk lingkungan produksi terpisah. Satu aktif yaitu yang blue, lalu satu pasif yang green, lalu lintas dialihkan ke versi baru setelah pengujian. Kelebihannya zero downtime, rollbacknya mudah, kekurangannya infrastrukturnya ganda, nah biayanya pun lebih tinggi. Lalu untuk canary deployment, lebih cocok untuk rilis fitur baru ke sebagian kecil pengguna atau canary group sebelum menyebarkannya ke semua, memungkinkan pengumpulan umpan balik awal dan deteksi masalah. Kelebihannya itu risiko minim, feedbacknya cepat. Kekurangannya membutuhkan monitoring ketat. Lalu ada rolling deployment, cocok untuk pembaruan bertahap pada server di dalam sebuah cluster. Setiap instance diperbarui satu persatu atau dalam kelompok kecil. Kelebihannya hemat sumber daya dan juga stabil. Kekurangannya rollbacknya bisa lebih rumit. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, kategori maintenance, ada korektif dan adaptif. Nah, maintenance, korektif dan adaptif. Pemeliharaan perangkat lunak adalah aktivitas berkelanjutan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan relevan. Ya, kita bisa lihat di gambar nih ada korektif dan adaptif. Dari gambar ini kita bisa gampang menjelaskan ya. Korektif itu tuh dia lebih ke bug fixing, sedangkan adaptif itu dia lebih ke penyesuaian. Nah, kita bisa lihat di penjelasannya, corrective maintenance adalah tindakan responsif untuk memperbaiki cacat atau error yang ditemukan setelah deployment. Ini memastikan perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi. Lalu adaptive maintenance adalah pemeliharaan proaktif untuk menyesuaikan perangkat lunak dengan perubahan lingkungan operasional atau kebutuhan bisnis baru seperti perubahan OS, database, atau API eksternal. Seperti yang saya bilang tadi, korektif ini lebih ke bug fixing, adaptif ini lebih ke penyesuaian. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, monitoring versus logging. Nah, monitoring versus logging. Monitoring itu dia fokus lebih ke pemantauan secara real time ya, sedangkan logging itu proses pencatatan detail event gitu. Jadi kayak misalnya yang di gambar ini, ibarat kata itu kita buka task manager lalu kita pilih ke opsi tab di sebelah itu, di sebelah proses itu ada performance kan. Nah, performance itu tuh ketika kita klik di tab performance itu tuh monitoring. Nah, atau tidak contoh kayak game-game yang sekarang lah, game-game AAA yang sekarang itu rata-rata itu game-game AAA sekarang itu udah ada monitoring dan logging. Loggingnya itu semua tercatat di note pada file dalam folder file di dalam gamenya, folder gamenya gitu loh. Jadi dia monitoring dulu tuh. Ketika gamenya dijalanin, dia monitoring sendiri. Monitoringnya itu dari itu task manager itu. Dia ngambil monitoring dari situ, dari proses performance-nya di situ. Lalu dia langsung nyatat tuh logging di notes yang di folder game itu, dia langsung catat tuh semua event yang terjadi di situ, entah maksudnya ada error ke, ada nge-lag di mana ke, semua dicatatin aja. Atau misalnya gamenya pun jalan baik-baik aja, dicatat aja semua, nggak ada satupun yang ketinggalan. Contoh kayak di gambar ini nih, info user Henry logged in from IP ini
dicatat aja semua. Kalau di sini kan dicatat yang failednya segala macam, tapi logging yang saya lihat di game-game yang sekarang itu mau jalan ataupun ada error ataupun enggak ditulis semua. Jadi kita bisa lihat tuh monitoring itu dia mendeteksi anomali, logging itu dia catat detail yang terjadi, mau ada error ataupun enggak dia catat aja semua. Kita bisa lihat di penjelasan fokus pada pemantauan metrik real time, itu monitoring, sistem dan aplikasi. Lalu logging, proses pencatatan detail event dan aktivitas dalam sistem. Kedua praktik ini saling melengkapi. Monitoring mendeteksi anomali atau masalah kinerja, sementara logging menyediakan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan memperbaikinya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada rencana deployment dan maintenance microservices. Studi kasus penerapan dalam arsitektur microservice. Rencana deployment dan maintenance. Sebagai seorang DevOps engineer, mengelola deployment dan maintenance secara efisien adalah kunci. Berikut adalah rencana implementasi utama. Yang pertama ada CI/CD pipeline. Itu mengotomatiskan seluruh proses build, test, dan deploy menggunakan GitHub, Action, atau Jenkins. Lalu ada containerization, mengemas aplikasi dalam Docker container dan mengelola orkestrasinya dengan Kubernetes untuk skalabilitas dan konsistensi. Lalu security patching, melakukan pembaruan rutin pada kontainer image dan dependensi untuk mengatasi kerentanan keamanan. Lalu rollback strategy, menerapkan strategi seperti Blue Green atau Canary untuk memastikan kemampuan kembali ke versi stabil jika terjadi masalah. Lalu ada monitoring dan logging, mengintegrasikan Prometheus dan Grafana untuk monitoring serta Elk-Stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana untuk manajemen log terpusat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Fase krusial SDLC. Deployment dan maintenance bukan hanya langkah akhir, melainkan fase paling krusial yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan perangkat lunak. Strategi sesuai kebutuhan. Pemilihan strategi deployment, Blue Green, Canary, atau Rolling harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan toleransi risiko bisnis. Lalu pentingnya maintenance, memahami perbedaan dan peran korektif serta adaptive maintenance sangat esensial untuk menjaga perangkat lunak tetap berfungsi dan relevan. Lalu observabilitas optimal. Monitoring dan logging adalah mata dan telinga sistem, memberikan wawasan yang diperlukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengatasi masalah. Lalu DevOps modern. Praktik DevOps modern menuntut otomatisasi dalam kurung CI/CD, pengelolaan aplikasi terdistribusi atau containerization, Kubernetes, lalu observabilitas, dan keamanan yang terintegrasi. Oke, sekian presentasi dari saya, Henry David Nathanael Tobing. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait soal-soal yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Mungkin itu saja. Terima kasih.